Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faidatun utawi iki iku faidah. Qala dawuh sinten syekhuna guru ingsun, yakni Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, ing dawuh inna tabiba, ing setuhune at-tabib dokter, al-mahira kang mahir, ai bi angkana tegese kelawan yen to ana apa khatauhu apa lupute at-tabib al-mahir iku nadiron iku langka, iku lau syuritat lamun den syaratake lahu kadue at-tabib al-mahir apa ujratun upah wa u'tiya lan den paringi sapa at-tabib samanal adwiyati ing regane pira-pira obat fa'ala jahu mongko nambani sapa at-tabib al-mahir ing man biha kelawan adwiyah falam yabrok mongko ora waras sapa man istahaqqa mongko ngahaki sapa at-tabib al-mahir al-musamma ing upah kang den arani nalika akad ayil ujroh allati sumiyat fil aqdi in sahhat lamun sahih apa al-ijaratu akad ijarah akad sewa wa illa yakni wa illam tasihha lamun ora sah apa al-ijarah fa ujratal misli ai istahaqqa ujratal misli mongko ngahaki sapa at-tabib ujratal misli ing ujroh misil. Walaisa lan ora ono iku lil alili iku kaduwe wong kang lara atau pasien apa arruju'u jabel alaihi ing atase at-tabib bisyai'in kelawan suwiji-wiji li annal mustajara krana stuhune perkara kang den sewa apa alaihi ing atase al iku al mu'alajatu iku nambani la syifa'u ora waras bal insyurita balik lamun den syaratake apa asyifa ai asyifa fi aqdil ijarah batalat mongko batal apa al ijaratu akad ijarah li annahu kronos tuhune asyifa iku biyadillahi tetep ing dalam kuasane Allah ta'ala hale maha luhur sinten Allah la ghair ora liyane Allah. Amma ghairul mahiri anapun utawi tabib kang ora mahir fala yastahiqu mongko iku ora ngahaki apa at-tabib ghairul mahir ujrotan ing ujroh wa yarji'u lan jabel sapa man yakni pasien alaihi ing atase at-tabib ghairil mahir bisa manil adwiyati kelawan regone obat-obatan litakusirihi krono sembronone at-tabib ghairil mahir bimubasyaratihi kelawan oleh nandangine ghairul mahir bima kelawan perkara laisa kang ora ono sapa ghairul mahir huwa ya ghairul mahir lahu maring ma iku bi ahlin iku ahli. Pada pembahasan kali ini Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullahu ta'ala
menyampaikan suatu faidah yang disampaikan oleh guru beliau, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya seorang dokter yang profesional, yakni memiliki kapasitas dan kepakaran di dalam dunia medis tentunya, di mana Al-Imam Zainuddin mengatakan bi'angkana khota'uhu nadiron, yaitu dokter yang jarang mengalami kesalahan di dalam prakteknya. Ketika dia dijanjikan upah tertentu untuk menangani suatu penyakit yang diidap oleh seorang pasien, dan dia juga diberi biaya obat-obatan, wa u'atiya thamanal adwiyah, kemudian dia melakukan praktek pengobatan dengan obat-obatan tersebut, namun ternyata si pasien tetap tidak kunjung sembuh, apakah dokter yang profesional ini tetap berhak atas upah yang dijanjikan tersebut, ataukah tidak? Maka Al-Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah mengatakan, mengutip pendapat gurunya, istahaqqa al-musamma in sahhat al-ijarah. Maka dokter yang profesional tersebut tetap berhak atas ujroh yang telah disebutkan di dalam akad, yaitu al-ujroh allati summiyat fil aqdi, ketika akad ijarahnya memang sah. Sedangkan ketika akad ijarahnya tidak sah, wa illa ay wa illam tasihha istahaqqa ujratal misli, maka dia tetap berhak atas ujroh misil. Nah, dari sini dapat difahami bahwa dokter yang profesional ini di dalam suatu akad ijarah untuk mengobati seorang pasien, ketika ijarahnya sah, maka dokter profesional ini tetap berhak untuk mendapatkan upah yang telah disebutkan di dalam akad. Ini jika akad ijarahnya sah. Jika tidak, maka dia tetap berhak atas ujroh misil. Kemudian dijelaskan walaisa lil alil arruju'u alaihi bisyai'in. Bagi pasien yang tidak sembuh ini, dia tidak berhak untuk meminta uang kembali walaupun dia tidak sembuh. Karena apa? Li'annal musta'jaru alaih al-mu'alajatu la syifa. Karena objek ijarahnya adalah berupa pengobatan, bukan kesembuhan dari penyakit. Bahkan, ketika kesembuhan itu menjadi syarat berhaknya seorang dokter atas upah, ini otomatis ijarahnya menjadi batal. Bal in syurita batalat al-ijarah. Kalau sampai kesembuhan itu menjadi syarat di dalam akad ijarah tersebut, maka secara otomatis ijarahnya batal. Kenapa demikian? Li'annahu biyadillahi ta'ala la ghair. Karena kesembuhan itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak selainnya. Nah, itu adalah berkenaan dengan dokter profesional yang memang mahir, dalam arti memiliki kapasitas dan juga kemampuan untuk melakukan praktek pengobatan. Lalu bagaimana dengan dokter yang tidak mahir, yang tidak profesional, yang tidak memiliki sertifikat ataupun tidak memiliki kapasitas untuk melakukan praktek kedokteran atau pengobatan? Maka Al-Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah mengatakan, amma ghairul mahir fala yastahiqu ujratan wa yarji'u alaihi bisamanil adwiyah litaqsirihi bimubasharatihi bima laisa huwa lahu bi ahlin. Maka ketika dokternya itu adalah dokter yang tidak profesional dan memang tidak memiliki kapasitas untuk membuka praktek pengobatan, maka dokter semacam ini tidak berhak sama sekali untuk menerima upah. Amma ghairul mahir fala yastahiqu ujratan. Dan bahkan bagi pasien wa yarji'u alaihi bithamanil adwiyah, bagi pasien berhak untuk menarik kembali uang atau biaya obat-obatannya. Hal ini karena kecerobohan dokter yang tidak profesional tersebut. Litaqsirihi bimubasyaratihi bima laisa huwa lahu bi ahlin. Karena kecerobohan dokter yang tak profesional tadi, yang
tidak capable tadi, sebab dia melakukan sesuatu yang memang dia tidak ada keahlian di situ. Disebutkan di dalam i'anah oleh Sayyid Bakri Syato, litaqsiri ghairil mahir bisa babi mubasyaratihi lil amri alladhi huwa laisa bi ahlin lahu. Kecerobohan dalam melakukan sesuatu yang tidak menjadi keahliannya itulah yang menyebabkan dia tidak berhak untuk menerima upah dalam kasus ini. Nah, itu tadi penjelasan ringkas berkenaan mengenai akad ijarah di dalam praktek pengobatan yang dilakukan oleh seorang dokter. Sekali lagi, ketika si pasien ini tidak sembuh setelah ditangani dan diobati oleh seorang dokter yang profesional, dokter yang capable, maka dokter profesional ini tetap berhak mendapatkan al-musamma, yakni ujroh yang disebutkan di dalam akad ijarah. Ini ketika akad ijarahnya sah. Namun jika tidak, maka dokter tersebut tetap berhak mendapatkan ujroh mithil. Dan bagi pasien, walaupun tidak sembuh, tidak berhak untuk menarik kembali biaya pengobatan maupun biaya obat-obatan. Karena yang menjadi objek akad di sini atau al-mustajar alaih itu adalah mu'alajah atau pengobatan, bukan kesembuhan. Bahkan ketika kesembuhan ini disyaratkan di dalam akad ijarah, maka ijarahnya tidak sah. Ini penting untuk menjadi perhatian kita. Naam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, walau ikhtalafa ayil mukri wal muktari ilahuna wallahu a'lam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.